Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Halaman berapa? Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, yaitu di halaman 23, maka di sini Ustaz mengumumkan, menginformasikan nama-nama yang Ustaz sebutkan, nama-nama anak-anak Ustaz yang tidak remedial. Jadi yang tidak disebutkan maka remedial, dan remedialnya adalah meringkas pelajaran. Yang tidak remedial Ikramullah, kemudian Muhammad Rahmatul Khair, kemudian Fatahillah Putra, kemudian Muhammad Farhan Aditya, kemudian Muhammad Iqbal Al-Qarni, kemudian Abdul Aziz Al-Athari, terus Fatur Rahman, kemudian Al-Kindi Respati. Nah, nama-nama yang tidak disebutkan remedial. Remedialnya adalah dengan meringkas pelajaran, ya. Ya, mana yang antum sabu ya, ringkas. Ya, meringkas pelajarannya. Ringkas kayak mana? Ya. Ya udah. Enggak usah lah, tambah ya nilai kami sikit. Iya, Ya. Ya. Ya udah. Itu sesanggup antum meringkas, kan sesanggup. Dari awal. Ya. Mati jam kaya. Ya udah. Ya, coba buka bukunya halaman 23. Halaman 23. Yang keempat. Jami'ut Tirmidzi yang keempat. Yang keempat Jami'ut Tirmidzi, yaitu kitab Jami' At-Tirmidzi. Ya, musannifuhu, penulisnya adalah siapa? Abu Isa. Udah. Hah? Abu Daud sudah tadi di apa? Di rekaman kan? Ya, penulisnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawr At-Tirmidzi. Kemana? Musannifu, penulisnya. Pengarangnya, penulisnya Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawr At-Tirmidzi. Wulida sana, dilahirkan tahun 209 Hijriyah. Wa tufiya sana, ya, wafat tahun 279 Hijriyah. Oh, wafatnya lah. Iya. Nah, di sini secara ringkas Ustaz sebutkan, ya. Iya, sekitar itu. Nah, keistimewaan, ya, di sini Ustaz jelaskan saja, nggak usah baca. Keistimewaan Jami' At-Tirmidzi ini dengan kitab-kitab hadis yang lainnya, bahwa Al-Imam At-Tirmidzi itu menjelaskan, ya, coba dengarkan dulu Ustaz. Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan, ya, derajat hadis tersebut. Ya, dia menyebutkan derajat hadis tersebut.
Jadi Al-Imam At-Tirmidzi ini menyebutkan derajat hadis tersebut. Ini kitab Jami' At-Tirmidzi. Itu keistimewaan dari kitab hadis ya, yaitu Jami' At-Tirmidzi. Yaitu beliau menyebutkan, menjelaskan derajat setiap hadis. Ya, mubayyinan darajat kull hadis. Kemudian beliau menyebutkan perkataan ulama. Nah, jadi di situ juga dicampur juga dengan apa? Perkataan ulama. Ya, dari kalangan sahabat, ya. Dan setelah mereka Apa saja kemudian tentang beliau? apa? Kemudian beliau? Yang mana? Ya, artinya kemudian Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang apa? Menyebutkan perkataan ulama tentang masalah-masalah yang ada di dalam bab hadis. Nah, jadi bukan menyebutkan hadis saja, hadisnya dijelaskan tentang derajatnya, kemudian juga menyebutkan tentang apa? Perkataan-perkataan ulama. Dan beliau juga menyebutkan, ya, Farhan, coba jangan cerita. Dengarkan dulu, dengarkan. Dan beliau menyebutkan hal-hal yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan ulama. Ya, apa yang disepakati ulama dan yang diperselisihkan. Jadi ada 3 keistimewaan. Yang pertama beliau menyebutkan tentang derajat hadis. Yang kedua menyebutkan perkataan ulama yang berkaitan dengan bab. Kemudian yang ketiga apa? Beliau menyebutkan hal yang disepakati oleh ulama dan yang diperselisihkan. Apa tadi Ustaz yang ketiga? Menyebutkan hal yang disepakati. Enggak masalah tadi Menyebutkan perkataan ulama. Ya, di dalam mengenai permasalahan yang ada di dalam bab. Yang ada di dalam bab, bukan bab hadis. Misalnya bab toharo, bukan hadis, dan juga menyebutkan perkataan ulamanya. Ya, kemudian itu. Nah, beliau juga telah menyodorkan kitab Jami' Tirmidzi ini kepada ulama Hijaz, ulama Irak, dan ulama Khurasan. Dan mereka ridho dengan kitab ini. Dan beliau juga mengatakan siapa yang di rumahnya ada kitab Jami' Tirmidzi, maka seakan-akan di rumahnya itu ada Nabi berbicara dengannya. Yang lainnya jangan tidur. Lukman, ayo jangan tidur. Ayo bangun. Ya. Yaitu dia memperlihatkan kitab hadis kepada para ulama, yaitu ulama Hijaz, ulama Irak, ulama Khurasan. Kitab ini, kitab Jami' Tirmidzi ini kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, Khurasan, dan mereka ridho. Maka siapa yang di dalam rumahnya itu ada kitab Jami' Tirmidzi, maka seakan-akan Nabi Muhammad itu ada di rumahnya, bicara dengan dia. Itu dia. Nah, kemudian tentang jumlah hadis yang ada di Jami' Tirmidzi, jumlahnya berapa? 3.956 hadis. 3.000 kan ada itu. Jumlah hadis. Jumlah hadisnya ada sekitar 3.956. Itu dia. Ada tuh. Ya, jumlah hadisnya ada 3.956. Nah, kemudian yang kelima, adalah Sunan An-Nasa'i. Ya, namanya adalah Al-Mujtaba. Al-Mujtaba. Namanya disebut dengan Al-Mujtaba.
Ya, penulisnya itu namanya adalah siapa? Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib An-Nasa'i. Nah, ini nisbat kepada Nasa. An-Nasa'i itu nisbat kepada satu negeri yang terkenal di Khurasan yang namanya Nasa. Makanya beliau disebut dengan Nasa'i. Ya, lebih dikenal dengan Imam Nasa'i. Ya, ini nisbat kepada satu negeri yang namanya Nasa yang ada di Khurasan. Lahirnya Al-Imam An-Nasa'i itu tahun berapa? 215 Hijriyah. Lahir Al-Imam An-Nasa'i 215 Hijriyah dan wafat watufiya sana dan wafat tahun 303 Hijriyah. Itu dia ya. Kemudian kelebihan Sunan An-Nasa'i ini, wa mimma imtaza bihil kitab, itu keistimewaan Sunan An-Nasa'i. Keistimewaannya adalah umumnya hadis Sunan An-Nasa'i itu sahih umumnya. Anna ghalib hadithi sahihah. Umumnya hadis Sunan An-Nasa'i ini sahih. Oleh karenanya sebagian ulama mereka lebih mengedepankan Sunan Nasa'i dari Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Nasa'i itu lebih diutamakan daripada Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi karena umumnya hadis Sunan An-Nasa'i itu sahih. Sebagian ulama lebih mengedepankan siapa? Sunan An-Nasa'i daripada Sunan Abu Daud dan At-Tirmidzi. Kenapa? Karena penulisnya An-Nasa'i ini begitu ketat di dalam perawi-perawi perawi hadis, dia ketat penyeleksiannya. Karena penulisnya itu dia ketat dalam memilih para perawi hadis. Farhan. Ngaku dia tak jam dia. Coba suaranya. Aku kali menginap. Punya bapak aku lebih berat dari ini. Ya. Dan dari Swiss ya, Swiss. dan menyebutkan Apa perawi? iya, perawi hadis dan menyebutkan iya biografi ya perawi hadis itu dengan rinci. Maksudnya penyebutan perawi-perawi itu dengan apa? Dengan rinci. Iya, maksudnya biografinya. Rinci dengan ketat dengan detail. Enggak ngerti. Ya, beliau menyebutkan di dalam kitab Sunan Nasa'i ini menyebutkan tentang fikihnya penulisnya. Maksudnya istinbat hukum dia, pemahaman dia, fikihnya itu dia sebutkan. Ya, itu dia. Ini yang kelima. Ya, yaitu Sunan An-Nasa'i. Jadi umumnya hadis. Ya, keistimewaan Sunan An-Nasa'i ini umumnya hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan jumlah hadis yang diulang-ulang itu 5.761 hadis. 5.761 hadis diulang-ulang, terjadi pengulangan. Kadang innamal a'malu, misalkan contoh innamal a'malu binniyat. Nah, itu nanti diulang lagi, ada di bab yang lain muncul lagi hadis itu. Kan babnya ini kan per bab dia. Nanti di bab niat muncul, nanti di bab ini dia muncul, di bab ini muncul lagi. Jadi dia berulang-ulang. Ya. Paham? Ya, Rizky, kita coba suaranya.
Ya. Kemudian yang keenam, Sunan Ibnu Majah. Yang keenam Sunan Ibnu Majah. Musannifnya, penulisnya adalah siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Ibnu Majah. Yazid bin Ibnu Majah Al-Qazwaini. Wulida sanat, lahir tahun 209 Hijriyah. Ya, lahirnya tahun 209 Hijriyah dan wafat tahun watufiya sana, dan wafat tahun berapa? 273. Ya, kemudian di sini Ibnu Katsir menjelaskan tentang Sunan Ibnu Majah. Ya, pujian beliau terhadap penulisnya. Wahya dalatun ala ilmihi wa amalihi wa tabahurihi wa tila'ihi wa tiba'ihi as-sunnata. Ibnu Katsir berkata berkenaan tentang Sunan Ibnu Majah, ia menjelaskan, dia menunjukkan atas keilmuan sahabat Ibnu Majah. Dia menunjukkan atas keilmuan Ibnu Majah dan amalnya, ya, dan kedalaman ilmunya. Tabahur itu dari bahrun, laut, dari laut. Jadi kan laut itu kan dalam. Wa tabahurihi, dan kedalaman. Semana? Bisa. Iya. Ya, dan kedalamannya, kedalaman ilmunya atau keluasan ilmunya. Dan pengetahuannya. Ittila itu ya sama. Mutola'ah, misalnya analisa, bisa ya. Analisa ilmunya sebetulnya ittila ini pengetahuan dia dan ikutnya dia kepada sunnah. Ya, anak-anak Ustaz, jangan tidur berjamaah. Banyak anak Ustaz. Hei, ayo bangun. Bangun. Jangan tidur, coba di Luqman. Ayo, wudu apa dulu? Wudu dulu. Ke depan dulu. Lepas. Cuci mukanya. Jangan tidur. Ayo cuci mukanya. Coba, ayo. Abdul Aziz, ayo. Cuci muka. Ya. Dan Sunan Ibnu Majah ini kedudukannya lebih rendah, ya, dari kitab-kitab sunan yang disebutkan tadi. Dia lebih rendah dari Sunan apa? An-Nasa'i, kemudian Abu Dawud. Nah, itu dia lebih apa? Lebih rendah kedudukannya. Ya, dan umumnya hadis-hadis yang terdapat di dalam Ibnu Majah lemah, yang perawinya itu menyendiri, maka dia lemah, ya, menyendiri. Umumnya, ya, hadis-hadis yang meriwayatkannya itu dia menyendiri, maka hadisnya adalah lemah. Dan jumlah hadis yang terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah jumlahnya ada berapa? 4.341. Itu dia, ya.
Kemudian kita masuk kepada yang ketujuh, Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Penulisnya adalah siapa? Imam Ahli Sunnah. Siapa? Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ini nama lengkap Imam Ahmad. Ya, nama beliau adalah Ahmad dan nama bapaknya Muhammad. Jadi Ahmad bin Muhammad sebenarnya. Jadi Ahmad bin Hanbal dia nisbat ke kakeknya. Ibnu Taimiyah itu entah kakek yang keberapa ya? Yang ke-6 entah ke-7 Ibnu Taimiyah. Ya enggak masalah. Iya. Jadi Ahmad Ibnu Hanbal, itu dia cucu dari Hanbal karena nama bapak Al-Imam Ahmad adalah Muhammad. Jarang dengar ya kan? Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Yang sering Ahmad bin Hanbal. Coba jangan cerita. Sini Ustaz jelaskan kok cerita. Ayo, coba jangan cerita, coba. Ya, itu mengganggu, menghalangi orang dari menuntut ilmu. Yaitu kan, orang-orang yang menghalangi dari jalan Allah adalah syaitan. Jangan jadi syaitan dari kalangan manusia. Ya kan? Iya kan, mengganggu itu kan menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi dari ilmu Allah. Anak mau belajar diganggu ya, jangan mengganggu. Setan ya. Ya. Ya, kalau teman-teman yang ngajak bicara, jangan cerita terus, ya kan? Waktu kita ini hanya singkat. Ya, kalau kalian cerita, usah cerita. Ini kalian aja mau dengar saja itu pun kalian susah pahamnya. Terlebih lagi cerita, tak akan bisa paham. Ya, tidak akan bisa paham. Terlebih lagi ini kita meringkas lagi. Ya, meringkas lagi. Maka kalau nggak mau dengar, lewat. Ya, lewat. Ilmunya nggak dapat sama sekali. Ya. Jadi yang ketujuh ini adalah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, beliau wafat tahun 241 Hijriah. Nah, tahun 241 Hijriah. Ya, kelahirannya tidak disebutkan. Iya, wafatnya saja. Nah, di sini ada perkataan Ali bin Al-Madini menjelaskan tentang Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, beliau mengatakan Allah telah menguatkan. Ya, coba Rizki. Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan agama Islam melalui Abu Bakar. Di hari banyak orang-orang yang murtad dari agama, Allah mengokohkan, menguatkan agama Islam ini melalui Abu Bakar, yaitu di hari banyak orang-orang murtad dari agama. Ya, wafat Nabi, kemudian mereka disuruh bayar zakat, tidak mau, menolaknya. Orang yang menolak dari kewajiban, satu kewajiban, dan dia dipaksa oleh penguasa. Ya, kemudian maka keadaannya murtad. Tidak membayar zakat, ini memang tidak murtad, tapi dia dipaksa oleh penguasa untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakat, maka dia murtad. Misalkan meninggalkan sholat itu dosa besar, lalu kemudian antum dipaksa oleh penguasa, antum dipenjara gara-gara tidak sholat, kemudian penguasa memberikan pilihan kepada antum sholat atau kepala antum dipenggal. Kemudian antum lebih memilih tidak sholat, sehingga akhirnya antum dihukum mati.
Nah, matinya antum dalam keadaan murtad, tidak disolatkan dan dikuburkan bukan di pekuburan kaum muslimin. Jadi orang yang dipaksa dia, Bukan sembarang aja. dipaksa oleh pemerintah untuk sholat dan dia tidak mau sholat dan dia lebih memilih mati, maka dia mati dalam keadaan murtad meskipun KTP-nya muslim. Berarti Islam KTP dah. Tapi keadaan yang seperti ini, iya, riddah, yaumar riddati, pada hari banyak yang murtad. Dan Allah menguatkan agama Islam melalui Ahmad bin Hanbal di hari di mana kaum muslimin itu diuji, ya, dengan ujian di mana penguasa memaksakan kepada rakyatnya untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk, Al-Quran adalah ciptaan Allah. Maka pada saat itu bangkitlah Imam Ahmad bin Hanbal untuk membela akidah yang benar, bahwasanya Al-Quran bukan ciptaan Allah, bukan karangan Allah, namun Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dipenjara. Nah, hari ini ya, dipenjara dan dihukum. Yaumul Mihna itu hari ujian di mana manusia itu banyak diuji dengan akidah. Kamu yakin Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kalau meyakini kalamullah, masuk penjara, disiksa. Oh iya, itu banyak yang apa? Dan itu penguasa yang berkuasa pada saat itu memiliki keyakinan Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, yang meyakini Al-Quran makhluk. Dan juga, ya, seperti halnya sekarang ini di Indonesia kan banyak keyakinannya, banyak yang berkeyakinan seperti ini, walaupun dia secara lisan mengatakan Al-Quran kalamullah, tapi pada hakikatnya dia meyakini Al-Quran makhluk. Contohnya akidah Asy'ariyah yang banyak diajari di Indonesia ini. Akidah Asy'ariyah itu akidah yang terbesar di Indonesia, di Malaysia. Mereka meyakini Al-Quran ini, Al-Quran yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, yang kita baca ini makhluk. Yang kalamullahnya yang mana? Kalamullahnya itu kalamun nafsi, perkataan jiwanya itu, maksudnya itulah dia. Ini sama saja meyakini Al-Quran makhluk, menyimpang. Kalamun nafsi itu kan perkataan jiwa. Perkataan jiwa itu kan makna yang lain, kehendak, keinginan. Kita ingin ke sekolah, itu kalamun nafsi. Iya kan? Ada bisa ngomong-ngomong. Perkataan jiwa antum bisa ngarang. Hah? Ngomong-ngomong apa ya? Biasanya cuma kehendak aja, ya kan? Iya kan? Nggak bisa panjang-panjang kali, ya kan? Hah? Nah, jadi mereka meyakini Allah bisu. Karena Allah ngomong itu cuma ngomong kalamun nafsi. Coba dengarkan dulu suaranya. Menurut akidah Asy'ariyah, coba didengarkan sini Irfan. Iya, ini akidah yang menyebar di Indonesia. Antum nggak dengar betul-betul, bisa ikut kepada akidah ini. Ya. Karena ustadz-ustadz yang ada terbesar di Indonesia ini akidahnya Asy'ari. Makanya antum kalau nggak belajar akidah yang benar, kepada siapa aja antum belajar, akidah antum bisa menyimpang. Salah satunya tentang akidah Al-Quran itu kalamullah. Iya, di kalangan akidah pandangan Asy'ariyah, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah itu hanya lipstik saja, ngerti lipstik? Cuman hiasan mulut.
Tapi sebenarnya mereka meyakini Al-Quran siapa? Al-Quran adalah makhluk karena mereka mengatakan kalamullah itu adalah apa? Kalamun nafsi, perkataan jiwa. Jadi kalau antum baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ini makhluk. Yang kalamullahnya itu apa? Yang enggak bersuara, yang apa? Kalamun nafsinya, perkataan jiwanya. Bisa antum paham? Pening antum. Agak susah Ustaz. Kalau punya otak bisa dipahami. Agak susah Ustaz, agak susah. Makanya jangan antum ikuti pemahaman akidah yang menyimpang seperti halnya Asy'ari. Enggak ngerti anak. Jauhkan akal. Karena kalamun nafsi itu biasanya perkataan jiwa, kayak kita, perkataan jiwa itu kehendak. Ustaz tanya, orang gila ada kalamun nafsi atau tidak? Orang gila ada kalamun nafsinya atau tidak? Ada. Kalau nggak ada kalamun nafsi nggak bisa dia keliling apa? Keliling-keliling makan. Kita mau berbuat sesuatu ada kalamun nafsi. Dia nggak bisa kalamun ini. Ya orang yang apa namanya, orang yang bisu ada kalamun nafsinya, dia cuman nggak bisa ini, tapi jiwanya apa, ada kalamun nafsi. Makanya di dalam pandangan Asy'ariyah sebenarnya hakikatnya mereka meyakini Allah itu adalah bisu. Orang bisu kita apa macam mana? Ya, kita lanjutkan. Musnad Imam Ahmad termasuk, ya coba dengarkan dulu Ustaz, jangan ada yang cerita. Musnad Imam Ahmad termasuk kitab hadis yang paling terbesar. Ya, yang paling terbesar, yang paling akbar, yang paling ajma', Paling besar. dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia mengatakan bahwasanya beliau telah menulis kitab Musnad Imam Ahmad ini ya, dia mengumpulkan hadis di dalam kitab ini sebanyak berapa? 750.000. Iya kan? Ini loh 750.000. 700,000 hadis wa 50,000. Wah, itu wallahu a'lam. Tapi dia sampai keliling dunia. Dia menulis kitab Musnad itu sampai keliling dunia. Ya. bukunya berapa tebal ini? Ya, 700.000. Ya, 500 apa? 750.000 hadis. Apa? Ya, nggak ada, cuman di apalah laptop yang ada. Ya. Ya, kemudian apa beliau mengatakan apa yang diperselisihkan oleh kaum muslimin mengenai hadis Rasulullah, apa yang diperselisihkan kaum muslimin mengenai hadis Rasulullah SAW, maka kembalilah kepada kitab Musnad ini. Jika kalian mendapatinya, maka itu hujjah. Namun kalau kalian tidak mendapati hadisnya, maka dia bukanlah hujjah. Jadi saking banyaknya. Jadi semua hadis insyaallah sama apa? Jika mendapatkannya, maka itu sebagai hujjah.
Dan jika tidak mendapatkannya di dalam kitab musnad, maka dia bukanlah hujjah. Ya, kemudian jumlah hadis yang diulang-ulang itu sekitar berapa? 647. 647 hadis. Iya, 27.647. Iya, hadis. Ya, beliau hafal 1 juta hadis. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dia hafal 1 juta hadis. Yaitu hadisnya itu ya sanad dia bersama dengan sanad. Jadi itu 1 juta itu ada yang sama hadisnya, tapi sanadnya beda, ngerti? Sanadnya beda. Itu 1 juta itu begitu. Hadisnya memang mungkin tidak sampai 1 juta, tapi mungkin satu hadis sanadnya mungkin sampai 5 sampai 10, itu pun hafal dia. Sanad yang berbeda-beda. 1 juta hadis. Itu berat. Antum bisa hafal 1 hadis dengan sanadnya aja udah paten, ya kan? Makanya salah satu kelebihan, ya coba dengarkan dulu salah satu dahulu kelebihan orang-orang yang belajar di Yaman bersama dengan Syekh Muqbil, itu belajar hadisnya, dia hafal matan hadis bersama dengan perawinya, Irfan bersama perawinya. Nah, itu salah satu kelebihan dahulu, macam ya ikhwan-ikhwan kita yang belajar di Yaman bersama dengan Syekh Muqbil, ustaz-ustaz kita itu belajar hadis begitu banyak. Kadang cuma 2-3 hadis dia hafal, tapi bersama dengan sanadnya. Itu dia. Itu dia ya. Udah ya. Kita sampai jam berapa ini? Ustaz? Sampai angka 9. Ya, untuk selanjutnya coba kerjakan tugaslah. Soal halaman 26. Halaman 26 bersama dengan halaman 25. Ada 2 soal ya. Yang soal satu. Nanti kalau belum siap, sekarang kan masih ada. 1 sama 2. Iya, 25. Yang pertama nama kitab, jumlah hadis, dan wafat penulis. Itu halaman 25, nasyatun awal bersama dengan at-taqwim ya. Di sini ada enggak? At-taqwim, kan ada at-taqwim. Halaman 26. Di sini ada Ustaz. Oh, nasyad enggak, Ustaz? Atau di sini? Ustaz, nasyad enggak? Nasyad. Enggak usah. Yang ini ada 2. Ya mungkin itu saja. Nanti ini ditulis sekarang. Tapi ya. Ya, ini sama yang awal. Ya. Dan sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.